Baiklah, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MZ Alfat dengan NPM 24031010 Pada saat ini saya akan membahas tentang soal-soal ujian tengah semester saya pada mata kuliah Hukum Agraria. Nah, saya akan menjelaskan beberapa hal penting yang meliputi kondisi hukum agraria di masa Hindia Belanda, lalu tujuan pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, lalu dasar hukum agraria nasional, serta pengaturan hak atas tanah seperti HGB, HGU, hak pakai, serta hak pengelolaan. Nah, jadi pertama-tama, pada masa penjajahan di Hindia Belanda, sistem hukum agraria yang diterapkan bersifat dualisme hukum. Di satu sisi terdapat sistem hukum modern untuk kalangan Eropa yang menekankan penguasaan dan eksploitasi ekonomi melalui kebijakan kultur stelsel. Di sisi lain, masyarakat pribumi menjalani hidup seperti hukum adat yang hak-haknya itu sering diabaikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Untuk mengoreksi ketimpangan tersebut, dibentuklah Undang-Undang Pokok Agraria ataupun UUPA. Lalu UUPA ini dirancang untuk menggantikan tatanan hukum kolonial Belanda pada saat itu dengan sistem agraria nasional yang lebih adil terhadap masyarakat Indonesia. Nah, tujuannya adalah untuk menegakkan kedaulatan negara atas tanah serta memastikan pemerataan pemanfaatan tanah terhadap masyarakat serta mencegah monopoli terhadap tanah-tanah yang ada di Indonesia. Lalu memberikan dasar hukum yang jelas dalam penyelesaian sengketa agraria hal tersebut. Lalu dasar hukum utama dalam hal ini adalah UUPA 1960 yang juga didukung oleh berbagai peraturan pelengkap. Selanjutnya ada beberapa istilah dalam hukum agraria yang perlu kita ketahui ataupun kita pahami, seperti hak bangsa, merupakan hak kolektif seluruh rakyat atas tanah sebagai warisan bangsa. Sedangkan hak menguasai negara menegaskan bahwa negara memiliki kekuasaan tertinggi atas tanah di wilayahnya. Sementara itu ada yang namanya hak ulayat. Hak ulayat adalah hak adat masyarakat atas tanah pusaka yang harus dihormati dan dilestarikan, ataupun tanah dari masyarakat adat. Lalu mengenai beberapa pengaturan teknis, seperti terdapat hak guna bangunan atau HGB yang memberikan hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah negara dengan jangka waktu awal yang umumnya adalah 30 tahun, lalu dapat diperpanjang. Ada pula hak guna usaha ataupun disebut dengan HGU yang khusus untuk mengusahakan tanah. Lalu misalnya itu seperti untuk pertanian dan ataupun perkebunan dengan masa berlaku yang berbeda sesuai jenis usaha yang ingin dilakukan. Di samping itu, hak pakai terbagi antara penggunaan untuk kepentingan umum ataupun publik dan untuk kepentingan pribadi atau komersial yang bisa disebut dengan privat. Serta hak pengelolaan yang memberikan wewenang untuk mengatur pemanfaatan tanah secara lebih optimal ataupun lebih maksimal. Sebagai contoh, kita ambil saja kasus dari yang ditugas, yaitu PT Matahari yang memperoleh hak guna bangunan ataupun HGB pada tahun 1990. Dan kemudian pada tahun 1992
membangun apartemen komersial di atasnya. Nah, di sini HGB yang dimiliki biasanya diberikan untuk 30 tahun awal dengan kemungkinan dapat diperpanjang. Namun, jika pembangunan apartemen mengakibatkan terhalangnya akses ke pekarangan ataupun bidang tanah yang lain, perusahaan wajib menjamin kembali akses tersebut sesuai prinsip kepentingan umum. Nah, selain itu, meski HGB atau hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan kepada bank, hak tersebut bersifat terbatas dan harus memenuhi persyaratan administrasi yang ada. Nah, hak PT Matahari itu meliputi seperti penggunaan, lalu hak pengalihan, dan pemanfaatan tanah. Sementara kewajibannya adalah mematuhi peraturan yang berlaku, lalu membayar pajak dan melakukan perpanjangan tepat waktu. Dan jika masa hak guna bangunan berakhir tanpa perpanjangan, bangunan yang telah didirikan itu bisa kehilangan dasar hukum sehingga berpotensi dikembalikan kepada negara ataupun HGB-nya dicabut. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Cukup sekian. Terima kasih sudah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.